Bukan Muslim yang tidak mengimani 12 imam. Nah, mereka meyakini bahwa imam mereka ada 12. Bahkan di antara rukun iman harus beriman dengan imam 12 ini. Kalau tidak beriman dengan imam 12 ini berarti Anda bukan orang Muslim. Makanya Anda harus hafal ini 12 ya. Kalau Anda nggak hafal bermasalah iman Anda ya. Syiah Imamiyah pada hakikatnya tidaklah menjadikan imamah ke dalam usuluddin atau pokok agama, namun hanya menjadikannya sebagai usul madzhab atau pokok madzhab, yang mana jika seseorang tidak meyakininya, maka dia telah keluar dari madzhab. Ingat, keluar dari madzhab Imamiyah, bukan keluar dari agama. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama representatif dari Syiah, yaitu Imam Khomeini, dalam kitab At-Thaharah, karya Imam Khomeini, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Tanzim wa Nasri Atsar Al-Imam Al-Khomeini, cetakan pertama tahun 1421 Hijriah pada halaman 441. Imam Khomeini berkata, sesungguhnya keimamahan dalam pandangan Imamiyah bukanlah termasuk perkara pokok agama Islam, karena perkara pokok dalam agama adalah salah satu perkara yang telah jelas dan pasti dalam pandangan seluruh kaum muslimin, yaitu baik yang awam atau yang alim. Bisa saja perkara pokok agama di hadapan mayoritas kaum muslimin berlainan dengan imamah, apalagi menganggapnya perkara pokok. Memang imamah adalah usul madzhab Imamiyah, dan yang mengingkarinya keluar dari madzhab, bukan dari Islam. Sekali lagi saya tegaskan, yang mengingkarinya keluar dari madzhab, bukan dari Islam. Kemudian pernyataan ulama representatif dari Syiah yang lain adalah Sayyid Al-Khu'i dalam kitab At-Tanqih fi Syarhul Urwah Al-Wusqa, karya Sayyid Al-Khu'i, salah satu ulama Imamiyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Khu'i Al-Islamiyah, cetakan keempat tahun 2009 Masehi, halaman 79 dan 80. Sayyid Al-Khu'i berkata, ada yang mengatakan bahwa Ahlul Khilaf atau yang menentang imamah Ahlul Bait mengingkari apa yang sudah ditetapkan sebagai perkara pokok agama, dan itu adalah wilayah Amirul Mukminin alaihi salam, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka dan memerintahkan untuk menerima serta mematuhinya. Sedangkan mereka mengingkari wilayah beliau alaihi salam, dan sudah dijelaskan bahwa yang mengingkari perkara pokok agama maka dihukumi kafir dan najis. Hal ini diterapkan bagi yang mengetahui hal tersebut. Saya tegaskan, bagi yang mengetahui hal tersebut lalu mengingkarinya, dan tidak harus diterapkan untuk semua ahlul khilaf. Karena perkara pokok agama, yaitu wilayah bermakna mencintai, sedangkan mereka atau ahlul khilaf tidak mengingkarinya atau mencintai Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Bahkan mereka menampakkan kecintaan kepada ahlul bait alaihi salam. Adapun wilayah dengan makna kekhalifahan, maka hal tersebut bukanlah perkara pokok agama dari satu sisi. Dia merupakan pandangan ijtihad, dan mereka telah menafsirkannya dengan makna mencintai. Dan kami telah membahas bahwa pengingkaran kepada perkara pokok agama akan menjadikan kafir dan najis. Dan hal ini tidaklah diterapkan untuk ahlul khilaf, karena kekhilafan ahlul bait tidak wajib di hadapan mereka sebagai perkara pokok agama. Memang wilayah dengan makna kekhalifahan termasuk pokok madzhab, bukan perkara pokok agama. Sekali lagi kami tegaskan, wilayah dengan makna kekhalifahan termasuk pokok madzhab, bukan pokok agama. Dari pernyataan dua ulama representatif Syiah yang telah kami kutipkan di atas, jelas bahwa Syiah tidaklah mengkafirkan orang-orang yang tidak meyakini imamah, apalagi sampai menghalalkan darah mereka.
Apa yang dikatakan ustadz tersebut tentang hal ini adalah fitnah yang tidak memiliki dasar. Dan juga perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya Ahlus Sunnah pun meyakini bahwa imamah atau kepemimpinan atau kekhalifahan merupakan pokok agama atau usuluddin. Mari kita lihat pernyataan dari imam besar ustadz tersebut tentang kepemimpinan dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, terbitan Dar A'lam Al-Fawaid, halaman 232. Ibn Taimiyah berkata, wajib diketahui bahwa kepemimpinan atau wilayah di dalam urusan manusia termasuk dari kewajiban agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam kitab Al-Isti'ab karya Ibn Abdil Bar, salah satu ulama Ahlus Sunnah, terbitan Darul A'lam, cetakan pertama tahun 2002 Masehi, pada halaman 376, Ibn Abdil Bar berkata, kekhalifahan adalah salah satu rukun agama. Pernyataan kafirnya orang yang mengingkari imam atau khilafah. Dalam kitab Fatawa As-Subki As-Safi'i, salah satu ulama Ahlus Sunnah, terbitan Darul Ma'rifah, jilid 2, halaman 508. As-Subki berkata, dinukil dari para ulama mazhab Abu Hanifah, sesungguhnya siapa yang mengingkari Khalifah As-Siddiq, maka dia kafir. Dan begitu juga siapa yang mengingkari Khalifah Umar bin Khattab. Ada di antara mereka yang tidak sependapat, namun yang benar adalah kafir. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, karya Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermadzhab Al-Maliki, jilid 10, terbitan Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2006, halaman 217. Al-Qurtubi berkata, telah datang di dalam sunnah hadis-hadis sahih yang dohirnya menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma telah terjadi atas hal itu, dan tidak tersisa dari mereka satu penentang pun. Sementara orang yang mencela kekhalifahannya sudah dipastikan salah dan dinilai fasik. Namun apakah dia dikafirkan atau tidak, masih terdapat perbedaan. Tetapi yang benar adalah pengkafirannya. Jika kekhalifahan bukanlah termasuk usuluddin, mengapa yang mengingkarinya dikatakan kafir? Kami serahkan penilaiannya kepada para pemirsa.